gitu. Oke, saya mundur sedikit mungkin karena ada beberapa peserta yang nggak join di malam ini gitu ya. Oke, saya mundur sedikit. Jadi kalau saya mulai soal diskusi soal learning design, saya biasanya pakai analogi gitu. Analoginya adalah traveling, perjalanan gitu ya, konteksnya perjalanan. Kita mulai dari perjalanan yang sederhana. Misalnya kita mau pergi beli roti ke minimarket yang nggak jauh dari rumah gitu. Mungkin kalau jalan kaki 10 menit atau 15 menit, kalau naik motor mungkin 5 menit, selesai gitu ya. Nah, kalau kita ingin melakukan perjalanan yang singkat seperti itu, sederhana seperti itu, kita pasti nggak bikin planning kan, gitu. Kita nggak merencanakan dari jauh-jauh hari, dari pagi hari gitu, kita rencana nanti jam 5 sore saya mau beli roti di sana gitu. Nggak. Kalaupun merencanakan mungkin tidak sespesifik itu, mungkin cuma sekedar nanti nanti harus beli roti gitu. Nantinya kapan nggak tahu. Gitu. Dan dengan spontannya kita pergi, ngambil kunci motor, ngambil uang, terus pergi. Gitu. Itu kalau sederhana seperti itu, gitu ya. Kalau mulai lebih meningkat lah gitu ya, nggak kompleks tapi nggak sesederhana itu. Misalnya pergi kerja, pergi kantor, gitu kan. Misalnya tinggal di Bekasi, kerja di Sudirman, gitu. Masuk kantor jam 9, gitu, pakai kendaraan umum. Nah, di situ mungkin sudah mulai lebih merencanakan gitu ya. Dari rumah saya mau pergi jam berapa? Jam 6, gitu, setengah 7 masih oke, apa jam 7 masih oke, anggaplah naik kendaraan umum gitu. Oke, saya dari sini dari rumah mau naik Gojek ke stasiun, dari stasiun naik kereta, lalu disambung Gojek gitu. Jadi kira-kira saya butuh waktu perjalanan berapa gitu. Dan kita akan mempertimbangkannya secukupnya ya gitu. Mungkin nggak detail sampai menit-menitnya gitu, tapi secukupnya oke menurut kita ini kita udah kebayang ya, untuk melakukan perjalanan itu. Oke, kalau kita naikkan lagi ke sebuah perjalanan yang lebih kompleks lagi. Misalnya, wah kita mau liburan selama 2 minggu, kita mau keliling Eropa, gitu, atau keliling Asia gitu ya. Nah, itu jauh lebih kompleks dari dua contoh yang tadi, gitu. Karena kompleks, maka kita pasti bikin rencana yang lebih serius, kita bikin planning yang lebih serius. Kita ngumpulin data dulu, kita di Asia ini mau ke berapa negara gitu, kita mau pakai transport apa, di tiap negara kita mau ngapain, kita mau melihat apa, kita nginep di mana, di sana stay berapa lama, berapa budgetnya gitu. Itu kita susun, sebelum kita mengeksekusi kita bikin perencanaan sedetil mungkin gitu. Setelah itu baru kita lakukan persiapan beli tiket, booking hotel dan lain-lain, dan akhirnya ketika tiba waktunya baru kita pergi ke traveling gitu. Nah, apa sih maksudnya dengan analogi ini, analogi traveling ini? Nah, sebenarnya ketika merancang sebuah proses pembelajaran, ketika bicara learning design, kurang lebih sama seperti kita merencanakan sebuah perjalanan gitu. Kurang lebih sama gitu. Ada proses-proses pembelajaran yang sangat-sangat sederhana, mungkin kita nggak butuh persiapan macam-macam. Misalnya apa ya? Misalnya perubahan policy di perusahaan gitu. Tuh, perubahan kebijakan, perubahan aturan jam kerja gitu. Ya kita nggak perlu mempersiapkan macam-macam. Kita mau mensosialisasikan itu kita tidak perlu persiapan yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Bisa melakukannya dengan mudah dan sederhana. Tapi kalau mungkin kita mau bikin program leadership untuk level apa? Supervisor, untuk level manager gitu. Nah, pasti akan banyak diskusi, ada banyak hal yang perlu disiapkan gitu. Apa sih yang ingin dicapai gitu? Gimana kondisi saat ini? Itu need analisisnya dilakukan. Dari informasi itu terus dipikirin, nih gimana cara ngajarinnya ya gitu. Gimana cara mendelivernya ya? Gimana cara memfasilitasinya? Mereka belajar apa aja ya? Gitu. Nah, disitulah learning design dilakukan gitu. Saat memang kita pada kondisi objektifnya lumayan tinggi gitu. Prosesnya juga lumayan kompleks gitu. Audiensnya banyak ya. Kita perlu memperhatikan dengan spesifik, dengan detail agar ketika nanti dieksekusi prosesnya tentu jadi lebih efektif dan efisien. Balik lagi ya, kalau di corporate kan sebenarnya yang dicari hanya dua itu, efektif dan efisien prosesnya gitu. Nah, ini analogi yang mudah-mudahan bisa membantu kita mulai mengawali untuk masuk ke learning design. Gitu. Oke, saya izin share slide.
Oke, sorry, saya belum saya show. Sebentar ya. Oke, ya. Seperti kemarin gitu, kurang lebih apa yang mau disampaikan di malam hari ini mirip-mirip ya gitu. Jadi kalau kemarin soal LLNA, maka sekarang learning design. Pertama, apa sih learning design itu? Kenapa perlu didesain learning itu? Terus ada model-model seperti apa sih yang beredar di di dunia learning and development gitu. Nah, yang terakhir adalah prinsip penting yang akhirnya setelah sekian tahun saya mendesain berbagai program, saya dapat lesson learn, saya coba ekstrak menjadi beberapa prinsip yang selalu saya bawa saat ini ketika saya merancang program pembelajaran. Gitu. Oke, so kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari desain deh. Desain itu apa? Ini kalau saya ambil gitu ya dari Google gitu. Desain itu adalah rencana. Desain itu adalah gambaran sehingga ketika orang ngelihat sebuah desain, dia punya bayangan gitu ya. Nih desain ini nih seperti apa? Nih desain ini nih untuk apa gitu. Nah, saya building dan garmentnya saya coret karena fokus kita bukan di situ. Tapi di sini juga disebutin or other object gitu atau objek-objek lain. Nah, objek kita di hari ini adalah learning gitu. Before it is built. Jadi sebelum dibikin kita punya bayangan, kita punya gambaran gitu. Itu desain gitu. Jadi apapun sebenarnya sebelum dilakukan, sebelum dibikin terus kita bikin planning, kita bikin gambaran sehingga kita punya bayangan, maka sebenarnya kita sudah sedang mendesain sesuatu gitu. Nah, di konteks learning desain itu seperti itu. Jadi merencanakan, membuat gambaran, nanti learning-nya seperti apa. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan buat teman-teman semua. Mungkin boleh dijawab pakai chat gitu. Sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah desain pembelajaran yang kita rancang ini apa ya? Yang kita desain ini apa? Proses atau materi yang kita desain? Silakan, yang bisa aja. Oke. Dari Mbak Lia, proses. Oke. Pak Sri Wahyudi, proses. Oke, semuanya proses. Oke. Ke arah ini dua-duanya. Oke, proses. Proses RPP. Oke, ini udah spesifik banget ya, Kak Putih. Oke. Oke, hasil. Oke, menarik ya. Oke, proses dulu baru materi. Oke. Nah, hasil, proses. Nah, boleh dibilang ini sebenarnya hasil ditentukan, proses mengikuti hasil. Jadi pengen hasilnya apa, maka prosesnya disiapkan. Gitu. Nah, saya biasanya pendekatannya itu, prosesnya dulu mau seperti apa. Gitu. Baru setelah prosesnya, biasanya saya materi. Gitu. Tapi aktualnya jujur, permintaan yang masuk biasanya, tolong dong bikinin untuk materi ini, tolong dong untuk materi ini. Gitu. Ya mungkin saya mengambil asumsi bahwa memang sudah berhasil didefinisikan prosesnya, sehingga materinya pun sudah diputuskan gitu. Tapi ketika proses merancang sebenarnya agak sulit kalau materinya aja yang diberikan. Tolong siapin pelatihan untuk materi A gitu ya. Materi komunikasi untuk materi apa gitu tanpa memahami gambaran besarnya sebenarnya agak sulit gitu kalau hanya berbataskan materi gitu. Tapi jujur yang seperti itu sering banget sih, permintaan-permintaan seperti itu sering banget gitu. Nah, oke. Jadi kalau saya simpulin sebenarnya saya menyederhanakan aja. Output dari learning design itu ada sesuatu nih, apapun itu bentuknya gitu, tapi sesuatu itu harus bisa ngasih gambaran gitu. Memberikan gambaran sehingga yang membaca atau yang melihat itu paham bahwa nanti prosesnya itu akan seperti apa gitu. Prosesnya akan seperti apa. Nah, kalau contoh yang sering saya terima gitu ya, nanti prosesnya kayak apa? Terus dapat nih kayak gini nih. Ini yang dulu saya di corporate gitu ya, ketika manggil vendor gitu, oke tolong siapin training dong gitu. Nah terus paling sederhana itu biasanya dapetnya kayak gini. Oke nanti peserta itu akan materinya ini loh. Oke. Ketika ngelihat ini, sebenarnya kayak beli kucing dalam karung gitu. Karena nggak tahu ini isinya apa gitu. Nggak tahu nanti peserta itu ngapain. Dan kita juga nggak yakin nanti take away dari peserta itu seperti apa. Gitu.
Biasanya kita tanya gitu, terus muncullah yang lebih detail. Oke, nanti di dalamnya itu mereka akan belajar ini. Oke, lebih detail. Ada materi, ada submateri, atau topik, ada subtopik gitu ya. Oke, tapi ini konten, ini materi gitu. Apa? Terus mereka ngapain? Mereka dengerin pengajar ceramah gitu. Mereka ngapain sebenarnya gitu. Prosesnya masih belum kelihatan gitu. Ini baru materinya belum gitu. Oke, akhirnya ditambahin lah sama metode. Oke, nanti pengajar akan ceramah, terus peserta akan diskusi ngebahas ini. Nanti peserta akan role play soal ini. Peserta nanti akan latihan bikin ini gitu. Oke, mulai lebih kebentuk gambarannya gitu ya. Gitu. Nah, paling pertanyaannya nanti ya apakah ini relevan dengan objektif gitu. Karena itu biasanya perlu ditambahkan seperti ini. Ini mungkin teman-teman familiar dengan silabus ya gitu. Oke. Mungkin teman-teman, sorry, ini menutup nggak ya? Oke. Nah, mungkin teman-teman familiar dengan ini dengan sebutan silabus gitu. Nah, silabus itu memang salah satu dokumen yang fungsinya menggambarkan gitu bagaimana nanti proses pembelajaran itu akan dilakukan gitu. Kenapa sih butuh diskusi? Oh, karena tujuannya ini. Kenapa sih peserta harus role play di materi ini? Oh, karena tujuannya ini gitu. Kenapa sih peserta harus latihan? Karena tujuannya ini. Jadi kelihatan benang merahnya antara tujuan, materi, submateri, dan metode gitu. Tergambarkan prosesnya ada di mana, kapan gitu. Sampai situ sudah tergambarkan gitu. Nah, saya kadang juga menggunakan dokumen yang saya lebih nyaman. Ini boleh dibilang dokumen formal yang banyak digunakan gitu ya di instansi, di lembaga gitu. Dan memang mengikuti apa yang sudah berjalan di dunia edukasi gitu, di sekolah, di kampus gitu, kurang lebih bikin silabus seperti ini. Ini common practice. Nah, kadang saya lebih nyaman juga kalau saya nggak perlu submit silabus, saya bikin versi yang lebih nyaman buat saya gitu. Ini pernah saya post di LinkedIn tahun lalu gitu. Jadi ini materi sederhana lah katakanlah leadership tapi dalam framework good leader, bad leader gitu. Di sini pertama peserta akan brainstorming gitu ya, entah pakai ini konteksnya online karena tahun kemarin ya pas lagi happening online gitu. Mau pakai Jamboard, mau pakai Mentimeter, mau pakai Padlet, mau pakai Miro gitu. Tapi intinya peserta akan brainstorming gitu. Apa sih good leader, apa bad leader? Udah gitu peserta kita pindahin ke breakout. Mereka akan diskusi sampai mereka harus menghasilkan 5 perilaku penting seorang leader. Gitu. Setelah itu tiap kelompok akan share di kelas besar. Terus setelah share ada tiap kelompok punya 5, 5-nya kita gabungkan. Nah itu jadi alat assessment. Terus peserta akan self assessment. Gitu. Dari hasil self assessment mereka akan share di dalam kelompoknya, nggak cuma share hasilnya terus oke, udah gitu saya mau ngapain ya supaya saya bisa lebih bagus as a leader gitu. Ini di breakout. Setelah itu mereka akan lagi masuk ke main room dan mereka akan share komitmen mereka karena ini online. Mereka bisa share pakai Mentimeter, bisa share pakai Padlet gitu. Nah, saya nyaman dengan seperti ini karena lebih clear stepping-nya, activity-nya itu seperti apa gitu. Oke, di sini akan ngapain dan bahkan lebih mudah untuk ngitung durasinya, lebih juga mudah untuk mengukur interaksinya. Peserta ini berinteraksi berapa kali, berapa banyak, berapa kali mereka pasif gitu ya. Sehingga kita juga bisa memitigasi resiko distraksi mereka gitu. Nah ini contoh aja sih, contoh aja. Saya nggak selalu pakai seperti ini, tergantung kliennya sih. Gitu. Oke, nah itu soal apa sih learning design gitu ya. Jadi nggak ada sampai sekarang saya nggak nemu kesepakatan dari semua para pelaku learning designer gitu. Ini loh dokumen learning design itu seperti ini gitu. Ini outputnya ini seperti ini semua menyepakati seragam gitu, nggak gitu. Saya nggak nemu itu. Jadi silakan aja sih sebenarnya kalau model outputnya nanti desain pembelajaran itu seperti apa gitu. Mau pakai RPP juga is okay. Gitu. Oke, nah yang berikutnya kenapa sih kita perlu mendesain? Nah sebenarnya ya jawabannya sama seperti kita traveling gitu. Kalau kita traveling apa? Yang tadi traveling 2 minggu keliling Asia gitu ya. Iya, kita punya resiko kalau kita tidak mendesain. Eh, budget yang paling mungkin ya gitu. Budget kita kurang gitu. Kita over budget.
gitu. Akhirnya traveling yang maunya fun jadi stres karena nggak punya budget gitu, atau kita nggak dapat penginapan gitu. Destinasi yang kita mau tuju ternyata kita nggak bisa akses, gitu, karena kita nggak bikin plan yang lengkap, yang cukup detail gitu, sehingga akhirnya kita mau traveling, mau fun, akhirnya bukan fun gitu. Ya kayak kata Benjamin Franklin ini gitu, kalau gagal merencanakan ya sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi gagal merencanakan proses pembelajaran sebenarnya kita udah ya apa hasilnya dari pembelajaran ini gitu. Kita seolah-olah sudah menyatakan seperti itu, kita nggak peduli dengan hasilnya. Gitu. Itu kenapa kita perlu merancang karena di corporate learning itu punya tujuan spesifik yang ingin dicapai. Nah, kita perlu mastiin prosesnya ini relevan nggak dengan tujuan. Prosesnya ini memungkinkan nggak tujuan itu tercapai. Kalau nggak, berarti kan prosesnya perlu kita rubah. Oke, yang berikutnya soal model. Ada banyak banget model. Saya nggak akan tunjukin semuanya. Teman-teman boleh browsing gitu. Dan kayaknya berapa tahun sekali muncul model-model learning design ya. Atau model yang digunakan oleh para learning designer atau para trainer dalam merancang proses pembelajaran gitu ya. Ini yang termasuk yang favorit saya, backward design gitu. Ada di buku Understanding by Design. Jadi kalau di backward ini dia mulainya dari apa sih tujuannya gitu. Desired result-nya itu seperti apa? Setelah itu ukurannya apa kalau result ini tercapai? Evidence-nya apa? Gitu. Itu diputuskan, ditentukan dulu, tentuin dulu tujuannya, tentuin dulu ukurannya, terus baru siapin pengalamannya, activity-nya, dan instruksi-instruksinya. Gitu. Jadi tahapan besarnya seperti itu. Gitu. Ini prinsip ini saya pakai sampai sekarang. Gitu. Ada juga belum taksonomi gitu ya. Belum taksonomi, saya yakin teman-teman di LND familiar banget sih sama belum taksonomi ya. Nah, hanya yang paling banyak dipakai adalah di domain kognitif gitu. Jadi kalau di kognitif itu sebenarnya apa? Di tentang proses berpikir gitu ya. Kalau di afektif ini saya nyebutnya apa? Kalau di kognitif itu berpikir, kalau di afektif itu soal rasa, kalau di psikomotor itu soal gerak gitu. Saya menyederhanakannya seperti itu. Nah, afektif termasuk nggak mudah untuk dirancang gitu. Kalau kita dalami apa sih si afektif ini, karena memang indikator-indikator yang mudah itu hanya ada di receiving sama responding. Kita nggak bahas ini terlalu dalam ya. Gitu. Psikomotor ini contohnya sebenarnya ada di apa? Di bela diri itu sebenarnya pakai prinsip di psikomotor ini. Gitu. Nah, tapi yang paling banyak dipakai di corporate learning itu ada di kognitif. Kenapa? Ya mungkin karena lebih mudah untuk diterjemahkan. Oh, kita pengen peserta ingat. Oke, gimana caranya supaya peserta ingat? Kita ingin peserta ngerti, paham. Oke, gimana caranya? Gitu. Kita ingin peserta bisa menerapkan. Gimana caranya ya? Kita ingin peserta bisa menganalisa. Kita ingin peserta, sorry, ini yang terakhir ini udah ketukar. Peserta ingin mengevaluasi dulu gitu. Jadi setelah dianalisa bisa mengevaluasi. Berarti kalau mengevaluasi kan ada ini ya rekomendasi benar salah gitu. Setelah itu baru bisa mengsintesis atau mengcreate gitu yang terakhir itu. Ini ada revisi tahun berapa? Itu disepakati seperti itu. Jadi terakhir itu peserta bisa mengcreate. Nah, ini banyak juga yang menggunakan ini dalam merancang, bahkan menggunakan ini dalam menyusun kamus kompetensi ya gitu. Nah, ini hanya pendekatan aja, kita nggak akan bahas terlalu dalam. Atau juga ada ini dari Robert Gagne 9 Event gitu. Ini proses yang lebih detail lagi, lebih spesifik gitu. Jadi kalau tadi di belum itu biasanya digunakan di tataran ketika memecah-mecah tujuan pembelajaran gitu, menurunkan dari tujuan pembelajaran besar jadi yang kecil. Tuh. Nah, kalau di Gagne ini biasanya sudah merancang aktivitas proses delivery-nya dari apa ya? Dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain gitu. Jadi dia mengurutkan 9 aktivitas, gain attention, jadi dapetin perhatian, udah gitu kasih tahu nih tujuan pembelajarannya apa, udah gitu nggak langsung masuk ke materi, tapi sampaikan sesuatu yang peserta udah tahu, peserta prior learning peserta gitu. Setelah itu baru sampaikan materi,
lalu kasih alat bantu, bisa berupa contoh, bisa berupa framework gitu ya, macam-macam. Setelah itu minta peserta berlatih. Nah, setelah berlatih kasih feedback. Nah, setelah feedback terus di-assess gitu. Atau bahasanya kita post-test gitu. Setelah itu di closing dengan memotivasi peserta untuk menerapkan hasil pembelajaran di tempat kerja gitu. Jadi ini udah lebih spesifik. Biasanya mungkin kita pakainya di lesson plan atau di tadi ya di RPP ya. Gitu. Oke, ada lagi punyanya Cobb gitu ya. Ini juga experiential learning, juga banyak banget teman-teman yang udah familiar sama ini. Jadi belajar itu ya dengan cara dapat pengalaman dulu, lalu direfleksikan, lalu insight pembelajarannya apa, lalu udah gitu diterapkan gitu. Ini prinsip, ini konsep gitu. Nah, balik lagi dengan punya banyak konsep kayak gini gimana nerapinnya? Itu selalu PR-nya gitu ya. Apakah semuanya diterapkan begitu saja atau gimana? Nah, nanti kita lihat ke akhir ya. Oke, belum itu tadi model, ini teori. Teorinya juga banyak gitu ya. Ada behaviorism, cognitivism, constructivism, ada forgetting curve, ada learning style, ada adult learning style, dan bahkan ini ada ternyata yang ngumpulin. Ini learning theory, ada yang ngumpulin. Gitu. Saya sendiri banyak yang nggak tahu, jujur, terus terang. Ada banyak yang saya nggak tahu yang ada di sini gitu. Yang umum biasanya sering dipakai adalah pendekatan behaviorism atau constructivism gitu. Learning style juga ada yang banyak pakai gitu. Kalau saya nggak pakai learning style yang apa auditory, kinesthetic, visual itu saya nggak pakai dalam merancang gitu. Terus apa lagi ya? Forgetting curve itu sebagai landasan berpikir gitu ya. Itu saya pakai sebagai landasan berpikir. Gitu. Oke, dan sekarang juga berkembang yang neuroscience gitu ya. Bagaimana menstimulus otak gitu itu berkembang. Saya belum banyak explore ke situ, tapi kalau saya ngelihat tren-tren artikel dari luar, banyak sekarang learning science-nya atau learning teorinya basisnya ke situ, ke neuroscience. Gitu. Nah, balik lagi, selalu nanti jadi pertanyaannya buat kita yang baru masuk ke proses merancang desain ini teori dengan sebegitu banyaknya, terus kita gimana nerapin ya, gitu ya. Oke, itu. Nah, saya ingin kenalin ini dulu sebelum saya masuk ke yang utama, apa yang saya lakukan gitu. Saya ingin kenalin learning method gitu. Learning method ini bisa dilihat dari beberapa aspek gitu. Dari aspek cara kita mau cara apa nih strateginya? Mau memaparan atau mau eksplorasi? Mau dia dikasih tahu atau dia mau mencari sendiri gitu. Jadi dia ngeksplorasi dapat sesuatu gitu. Itu strategi yang di awal kita tetapkan gitu. Terus kita mau sinkronus atau asinkronus gitu ya. Kalau dulu semuanya sinkronus gitu. Kalau sekarang asinkronus nih udah bahasa yang banyak dipakai nih gitu ya. Jadi kalau belajar lewat Udemy gitu, lewat Coursera itu asinkronus kan peserta nggak belajar bareng-bareng gitu, tapi mereka belajar sendiri-sendiri dengan kecepatannya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau seperti kita sesi hari ini, kita sinkronus ya, belajarnya sama-sama. Gitu. Walau kecuali nanti ada yang belajar lewat nonton hasil recordingnya. Nah itu jadi asinkronus. Terus space gitu ya, di satu tempat atau di beda tempat gitu. Nah sekarang sih udah campur nih ya, semuanya udah terjadi. Kalau dulu jarang banget, semuanya rata-rata terjadi di satu tempat gitu. Oke, ini saya ngenalin aja dalam prosesnya kita akan mikirin ini juga sebenarnya strategi ini. Strategi ini dipikirin lebih mempertimbangkan adalah resource di perusahaan sama budaya di perusahaan. Perusahaan ini karyawannya terbiasa nggak belajar dengan asinkronus. Karena kalau nggak terbiasa berarti butuh pra learningnya gitu, butuh activity yang menstimulus mereka untuk mau belajar secara asinkronus, butuh sistem yang memaksa mereka belajar secara asinkronus. Gitu. Kita perlu mikirin ke situ, nggak sekedar mendesain terus akhirnya ternyata mereka nggak biasa pakai asinkronus, mereka nggak biasa nggak mengakses LMS gitu. Maka itu akan tough nanti. Sayang banget materinya udah dibikin bagus, rancangan programnya udah dibikin bagus, tapi ternyata secara culture nggak siap gitu. Itu di level strategi memang perlu kita tetapkan di awal. Oke. Nah, ini kalau di breakdown lebih detail antara eksposisi antara pemaparan
sama eksplorasi, terus kita gabung sama sinkronus dan asinkronus. Ya kira-kira ada activity-activity yang umum nih, udah sering didengar pasti ya gitu, ceramah, lecture, demonstration gitu ya, simulation, discussion, case study, role play, assignment, reading. Jadi begitu kita mutusin nih, saya mau pakai strateginya exposition sama sinkronus. Maka sebenarnya pilihan metode dasar ini metode dasar ya, karena metodenya bisa berkembang. Metode dasarnya adalah ceramah, demonstrasi atau simulasi. Begitu mau pilihannya sinkronus, tapi mereka discovery gitu, mereka nemuin sendiri. Ya maka kita kasih discussion, kita kasih case study, kita kasih role play. Gitu. Kalau kita pengen asinkronus tapi discovery, berarti nggak bareng, berarti sendiri-sendiri mereka nih belajar dengan mengeksplorasi sesuatu. Ya kita kasih tugas, mereka kita kasih tugas ngerjain sesuatu, nanti ada mentornya atau ada coachnya gitu. Nah kalau asinkronus tapi bareng-bareng, asinkronus berarti nggak bareng-bareng gitu ya. Tapi pemaparan ya contoh sederhananya baca buku, nonton video, dengerin podcast gitu. Ini konteksnya itu. Jadi pemaparan itu, exposition itu nggak harus dikasih tahu secara verbal gitu, lecturing nggak. Tapi intinya dia dapat informasinya direct dari sebuah sumber. Oke, nah itu overview aja knowledge yang sebenarnya sudah banyak beredar di luar sana gitu. Nah, terus gimana nih kita mengekstrak itu menjadi sebuah proses dalam merancang desain? Nah, saya ambil highlight prinsip-prinsip penting yang saya simpulkan, yang saya dapat selama ini. Gitu. Nah, yang pertama dari Stephen Covey ya, gitu. Begin with the end of mind. Begin with the end in mind. Ya outcome-nya harus clear dulu, tujuannya harus clear dulu. Tujuannya dapat dari mana? Jelas ya, tujuannya dapat dari need analysis. Gitu. Gap kompetensinya apa, outcome yang ingin dicapai apa, itu harus clear. Gitu. Kenapa sih program pembelajaran ini dibuat? Apa yang ingin dicapai? Gitu. Jadi pertama itunya dulu perlu clear dalam kita merancang pembelajaran. Gitu. Kalau tadi ada yang komen hasilnya gitu, ya hasilnya perlu clear dulu. Jadi salah satu kenapa saya bikin kegiatan ini harapannya akan makin banyak gitu corporate yang ketika mau bikin program atau nyari vendor nggak fokus lagi sama materi gitu. Maksudnya fokus sama materi itu saya nyari trainer yang bisa bawain materi A gitu. Saya bikin program dengan judul materi A. No, kenapa kita nggak sampein aja objektifnya? Gitu. Saya mau bikin program tujuannya supaya peserta bisa apa? Saya ingin bikin program tujuannya nanti di organisasi apa yang terjadi. Sampein aja objektifnya. Gitu. Oke, jadi ya ini bahasa lainnya ya, outcome-nya apa atau tujuannya apa. Oke, setelah ujungnya jelas, nah terus kita perlu bersepakat gimana kita ngukurnya. Gitu. Kalau tujuannya terlalu general, akan sulit ngukurnya, akan bias gitu. User, stakeholder, sama developer nanti akan menginterpretasikan beda-beda. Maka sebaiknya tujuan itu perlu dispesifikan sama-sama gitu. Jadi misalnya training komunikasi. Kenapa? Ya biar mereka bisa komunikasi gitu. Oke, gimana cara kita ngukur komunikasi? Nah, itu perlu disepakati gitu. Ada yang bilang, oh, ya dia ngomongnya menarik. Oke, menarik itu seperti apa? Apa indikatornya bahwa cara ngomongnya itu menarik gitu? Oh, orangnya terpengaruhi. Oke, apa indikatornya orang terpengaruhi? Oh, mau beli kalau konteksnya sales gitu katakanlah. Atau atasan setuju dengan usulannya gitu. Oke. Indikatornya itu gitu. Nah, jadi yang disepakati adalah indikatornya apa nih dari tujuan itu tercapai. Gitu. Karena itu objektifnya perlu dibangun, dibikin sespesifik mungkin supaya lebih mudah untuk mengukurnya. Karena kalau enggak kalau general banget agak sulit untuk ukurnya. Oke. Nah, kalau udah, jadi tujuannya udah, ukurannya udah, nah setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Gitu. Maksudnya gimana dia pecah jadi bagian yang lebih kecil? Oke, semua kompetensi sebuah objektif itu sebenarnya adalah bagian gabungan dari beberapa elemen-elemen kompetensi atau bagian dari sebuah proses. Contohnya misalnya gini, kita pengen mengajar atau melatih seseorang untuk bikin kopi. Gitu. Bisa nggak proses bikin kopi itu kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil?
Pertama misalnya persiapan prosesnya, siapin gelas, siapin kopi, siapin gula, siapin creamer kalau misalnya gitu ya. Atau bahkan kita mundur satu step, bikin kopinya buat siapa? Oh, apa kesukaan dia. Jadi tahap pertama ternyata untuk bikin kopi yang enak itu adalah bertanya gitu. Tanya dia suka manis atau enggak, dia maunya pakai creamer atau enggak gitu. Dia maunya pakai susu atau enggak, tanya dulu gitu. Setelah tanya, lalu siapkan bahan-bahannya, siapkan alat-alatnya gitu. Setelah itu siapkan airnya, lalu seduh gitu. Lalu mungkin ada instruksi khusus, putar aduk ke kanan 9 kali gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu chunking itu. Jadi sebuah objek itu bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Outcome, tujuan pembelajaran itu sebenarnya bisa kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Ini sebenarnya sama seperti teman-teman bikin goal gitu, tahunan, bikin target tahunan gitu kan. Targetnya misalnya tahun depan mesti learning hour-nya katakanlah 10.000 jam gitu, atau partisipannya 1.000 orang gitu. Maka mungkin teman-teman akan bikin strategi kan, ada berapa program, ada setiap bulan itu berapa orang yang ikut gitu, ada berapa jam setiap bulan gitu, di mana bulan mana yang pesertanya sedikit, bulan mana yang pesertanya banyak gitu. Karena siklus bisnis di perusahaan. Nah, itu kan dipecah-pecah sebenarnya. Dari goals yang besar terus dipecah-pecah. Nah, sama di pembelajaran pun sama. Objektif itu perlu dipecah-pecah. Gitu. Jadi seperti ini kira-kira kalau digambarkan, divisualkan gitu ya. Ada sebuah tujuan, tujuannya bisa nggak dipecah jadi A, B, C gitu. Nah, si A ini bisa nggak kita pecah lagi? A1, A2, A3. Bisa nggak dipecah lagi? Gitu. Nah, dengan kita memecah ini, nanti sebenarnya jadi lebih mudah ketika kita proses develop. Gitu. Kita cukup develop yang kecil-kecilnya aja. Gitu. Oke, ini masih abstrak ya. Gitu. Oke, tapi kira-kira seperti ini kita memecah-mecahnya. Nah, salah satu common practice-nya mecah-mecahnya adalah pakai Bloom taxonomy gitu. Jadi kalau apply dipecahnya, oh berarti terdiri dari beberapa understand. Understand terdiri dari beberapa remember gitu. Itu salah satu best practice yang dipakai untuk mecah-mecah. Nah, kalau sudah tujuan, ukuran, terus kita pecah, nah terus baru kita pikirin nih, di setiap tujuan yang kecil-kecil itu, mereka mesti ngapain? Mereka mesti ngapain? Gitu, supaya mereka tujuannya itu tercapai. Loh, materinya belum dipikirin, ya sebenarnya kalau secara praktikal ya, ini akan terjadi barengan, mikirin materi sama mikirin activity gitu. Tapi ini saya sampaikan secara satu persatu aja sih, gitu. Tapi nanti secara praktisnya itu akan bareng-bareng dilakuin. Nah, activity-nya itu kan secara sederhana, activity itu kacamatanya peserta ya, bukan kita, gitu. Bukan pengajar, bukan pengajar, gitu. Bukan apa fasilitator, bukan trainer, gitu. Tapi activity peserta. Activity peserta mau ngapain? Mau dengerin podcast, dengerin ceramah, itu kan mendengar ya. Jadi kalau ini hari ini malam ini saya menyampaikan sesuatu, berarti teman-teman mendengar. Teman-teman posisinya pasif, gitu. Atau kita mau peserta itu baca, kita mau peserta itu ngelihat, gitu. Ngelihat apa? Ngelihat demonstrasi, gitu kan? Itu melihat. Kita mau peserta itu menonton, gitu. Nah, ini pasif, gitu. Atau kita mau peserta itu mengamati. Nah, mengamati karena, nah ini mengamati saya masukin ke aktif, gitu. Karena beda gitu, melihat, menonton sama mengamati. Gitu. Mengamati ini peserta mengobservasi, dia mencari sesuatu untuk dia peroleh, gitu. Maka saya masukin ini ke kategori aktif, mengamati. Terus berpikir ya ketika misalnya pengajar bertanya, atau teman peer-nya kita bikin peer sharing, terus peer-nya bertanya gitu atau bertanya gitu ya. Kita memberikan sebuah aktivitas yang akhirnya memaksa peserta untuk bertanya, bisa dengan seperti itu gitu. Atau dengan meminta peserta untuk melakukan sesuatu. Nah, ini aktivitasnya ini akan kita sesuaikan dengan objektif gitu. Kalau objektifnya dia harus bisa bikin kopi, ya mungkin kita akan udah jelas nih, oh berarti aktivitasnya dia mesti ngelakuin. Tapi kalau aktivitasnya dia, bukan itu ya, tujuannya dia paham nih, gitu, jenis-jenis kopi, ya mungkin bisa mendengar, baca, atau nonton, itu cukup. Gitu. Nah, aktivitas ini tergantung dari tujuannya apa yang mau dicapai.
Yang berikutnya konteks over content gitu. Jadi ketika tadi mikirin activity, sebenarnya secara nggak langsung biasanya kita mikirin kontennya juga. Nah, yang ingin di-highlight adalah pastikan kontennya itu sesuai dengan konteks peserta. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita mau ngajar komunikasi. Ketika konteksnya karyawan, konteksnya mahasiswa, konteksnya anak SMA pasti beda. Gitu. Kita mau ngajar komunikasi, konteksnya orang di pabrik, orang di back office pasti beda. Konteksnya sales pasti beda. Gitu. Maka materi dan aktivitasnya itu perlu disesuaikan dengan konteks peserta. Di mana menyesuaikan? Bisa dengan contoh, bisa dengan case study-nya, gitu. Bisa dengan kalau role play skenario role play-nya disesuaikan dengan konteksnya peserta. Gitu. Apa akibatnya kalau ini nggak sesuai? Iya, secara materi dia dapat, gitu. Tapi dia nanti akan kesulitan untuk menerapkan hasil pembelajaran di tempat kerja. Gitu. Contohnya kegiatan-kegiatan publik seperti ini kita harus akui sama-sama, biasanya nggak kontekstual, gitu, nggak relevan karena teman-teman kan datang dari latar belakang yang berbeda, datang dari industri yang berbeda, datang dari organisasi yang berbeda, pasti punya konteksnya masing-masing, gitu. Maka sesi-sesi publik seperti ini pasti akan sulit untuk dibikin kontekstual terhadap seluruh peserta karena konteksnya tiap orang beda-beda. Gitu. Prior learning, gitu. Prior learning ini juga satu hal yang penting ketika saya merancang pembelajaran. Saya perlu tahu apa yang sih sudah peserta tahu, apa sih yang sudah peserta paham, apa sih yang peserta sudah mampu lakukan, gitu. Sehingga prosesnya itu kita tidak mengulang apa yang mereka sudah tahu, kita tidak mengulang apa yang sudah mereka pahami, kita tidak mengulang apa yang sudah mereka bisa lakukan, tapi justru kita menggunakan itu. Nah, maksudnya gimana? Menggunakan itu ya, misalnya kita bisa memberikan instruksi untuk mereka sharing, bercerita. Kita bisa meminta mereka merefleksi, menganalisa dari apa yang sudah mereka lakukan. Mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil. Gitu. Baru materi itu masuk ke bagian yang mereka nggak berhasil. Nah, sebenarnya informasi ini kita dapatnya di mana? Di kelas. Sebenarnya idealnya nggak kita dapat di kelas. Idealnya kita dapat sebelum kita merancang program dari hasil need analysis, gitu. Idealnya seperti itu, gitu. Tapi balik lagi, need analisisnya ada di level mana, gitu ya. Kalau need analisisnya memang ada di level organisasi, ingin ngukur pakai kamus kompetensi, biasanya kita nggak dapat, gitu. Tapi kalau need analisisnya memang bisa dilakukan deep sampai interview, biasanya kita dapat. Kita tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan, apa yang belum mereka lakukan, apa yang mereka berhasil lakukan, apa yang mereka gagal lakukan. Nah, desain pembelajarannya bisa dirancang dari situ. Buat saya prior learning ini penting karena ini salah satu yang bisa membuat peserta distraksi atau enggan atau malas atau jenuh mengikuti pembelajaran. Kenapa? Yang disampaikan saya udah tahu. Yang disampaikan saya udah lakuin. Gitu. Yang disampaikan saya udah ngerti. Gitu. Jadi sayang banget gitu waktunya jadi nggak efisien gitu karena sebenarnya kita ngasih tahu sesuatu yang mereka sudah tahu. Nah, ini yang terakhir gitu. Belajar itu sebenarnya kontrol C, kontrol V. Maksudnya gimana? Iya, belajar itu kan kita ngambil dari sumber yang udah ada. Gitu ya. Seorang desainer itu perlu kuat dalam riset, dalam mencari informasi gitu. Mana yang berhasil, mana yang bisa dipakai, mana yang it works gitu. Terus mau kita adopsi, mau kita copy ke tempat lain atau ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya kontrol C, kontrol V. Nah, pertanyaannya adalah kita kontrol C-nya dari mana? Kontrol C-nya dari googling gitu. Kontrol C-nya dari artikel orang gitu. Kontrol C-nya dari sesuatu yang happening di luar gitu. Kontrol C-nya dari riset di luar negeri gitu. Nah, kita perlu memastikan bahwa kontrol C itu kita ambil memang sesuai dengan di target audience gitu. Jangan sampai kita ngambil dari luar, oke, gitu, tapi ternyata konteksnya sangat-sangat jauh gitu. Mungkin secara prinsip, secara framework, iya bisa diadopsi, tapi sulit untuk
dikontekstualkan gitu. Nah, itu sayang sekali gitu. Sayang sekali. Nah, karena itu di sini kalau dari saya sebenarnya kuncinya ada di subject matter expert gitu. Kemampuan kita untuk mengidentifikasi siapa SME terhadap topik itu gitu. eh, itu akan mempengaruhi output dari hasil desain kita gitu. Kalau SME-nya relevan, mirip-mirip sama target audience, biasanya makin makin pas tuh, makin kontekstual gitu. Oke, ini yang saya lakukan gitu. Jadi proses berpikir yang saya lakukan, yang saya jalankan itu seperti itu dalam proses mendesain. Nah, kalau saya terjemahkan, akhirnya saya muncul jadi seperti ini, OC3 model gitu. Apa sih maksudnya? Outcome itu diperoleh karena ada konten yang sesuai, ada konteks yang sesuai, dan ada connection yang sesuai dengan peserta. Gitu. Di sini konten kita pikirin materinya, konteks kita pikirin situasi peserta seperti apa, connection itu kita pikirin aktivitasnya seperti apa. Gitu. Jadi kurang lebih sekarang struktur saya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, ini kalau saya ilustrasikan ya, gitu. Ini gambaran besar sebuah outcome yang ingin dicapai. Leadership Development Program gitu kan, outcome-nya besar. Nah, kita bisa pecah jadi kepingan-kepingan yang lebih kecil, dan bahkan kepingan ini juga bisa kita pecah lagi jadi kepingan-kepingan yang lebih kecil gitu. Tapi intinya setelah kita pecah, terus kita pikirin konten dan konteksnya seperti apa gitu. Di sini kita butuh subject matter expert untuk diskusi, untuk bertanya gitu. Kita butuh mengobservasi si target audience, mereka ngapain gitu, untuk paham konteks, untuk memastikan bahwa kontennya ini sesuai dengan konteksnya audience. Setelah itu baru kita putusin, oke, activity ini yang mau dilakukan gitu. Nah, akhirnya prosesnya nanti akan satu keping kan ya. Itulah kenapa belajar itu seperti menyusun sebuah puzzle gitu. Puzzle-nya akan lengkap, akan jadi cantik ketika memang nanti setiap kompetensi, setiap kepingan-kepingan itu sudah diisi. Gitu. Selama masih enggak, ya pasti akan ada yang aneh-aneh, is okay. Namanya juga proses. Karena itu, ya belajar kan perjalanan. Maka sebenarnya kita merancang sebuah proses, kita merancang sebuah perjalanan dari titik A ke titik B. Gitu, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, itu yang kita buat di saat kita merancang proses pembelajaran atau melakukan learning design. Nah, itu untuk hari ini kita hanya diskusi untuk hal-hal yang prinsip saja gitu. Untuk praktisnya minggu depan saya akan share yang bagaimana nih diterapkannya secara praktikal gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai sini ada pertanyaan? Sorry, Kak Putih saya tadi salah nulis ya? Changap. Kenapa, Kang Yana? Ini ada chat, tadi saya salah nulis, Changap, Changdown. Enggak. Tadi saya nanya sih yang tadi di breakdown lagi itu termasuk seperti chang up, chang down gitu-gitu nggak sih, Kang? Yang Iya, chunking itu loh. ya dicangking. Jadi dicangking Ah, down. Kita chunking down oh, oke. ke bawah. Jadi lebih detail, kita pecah-pecah. Oke, thank you Kang Yana. Berarti itu masuk konsep itu juga ya berarti ya? Kalau yang tadi pas lagi di breakdown itu masuknya chang down itu ya? Betul, betul. Itu maksudnya chunking itu chunking down. Gitu. Oh, oke. Thank you Oke, Kang Yana. oke, thank you Putih. Oke, wow, lebih dari 20 menit ya, mohon maaf. Oke, teman-teman semua, itu yang bisa saya share di malam ini. Nah, seperti kemarin, silahkan kalau ada yang mau share, mau diskusi, mau bertanya, berpendapat, dan saya sangat welcome kita berbeda pendapat. Silakan. Saya Kang. Ya, Pak Sri Wahyudi. Silakan, Pak. Oke, malam. Malam, Pak. Oke, Kak Yana, thank you ya. Alhamdulillah bisa belajar lagi malam ini. Pertama, ini sekedar konfirmasi aja terkait tadi learning design model. Karena tadi ada beberapa tuh ya. Jika memang memungkinkan, ya kalau nggak memungkinkan nggak usah. Jika memungkinkan mungkin ada Kang Yana punya beberapa contoh, misalnya tadi beberapa model tadi itu contoh-contoh mungkin bisa di-share ke kita supaya kita juga punya bahan belajar, bayangan seperti apa di tiap desain model seperti ini. Kan tadi garis umumnya seperti apa, cuma bentuknya seperti apa, penjabarannya seperti apa dalam praktikannya kita kan
Mungkin banyak di antara kita yang belum paham banget, mungkin sudah ada bahkan yang teman-temannya expert di bidang situ, tapi kita perlu lebih banyak referensi lagi tentunya. Oke, yang kedua, tadi kami baru meeting dengan tim Human Capital, kita ingin memperbaiki kamus kompetensi kami. Dari 11 kompetensi, akhirnya mengerucut sisa 9 kompetensi. Di tiap kompetensi ada sampai 5 level. Level pertama awareness, sampai kemudian level kelima. Kalau secara gambaran sih kalau di perusahaan kami itu masih menggunakan kayak golongan-golongan ya kayak PNS, golongan 2A, 2B, Ya. sampai 3E, 2F, golongan 3A, B, C, D, 4A dan sampai 6 gitu. Nah, hingga akhirnya 1, 2, 3 cuma sedikitnya untuk menentukan misalnya golongan 2A atau 2F misalnya, atau untuk golongan 3A misalnya. Dia mentok-mentoknya itu di kompetensi ini itu di level sekian, kayaknya seperti itu. Nah, Kang Yana terkait nanti tadi learning design model hubungannya dengan ini untuk struktur perusahaan seperti ini dan untuk struktur perusahaan seperti begini, apakah kira-kira ada satu desain model, learning design model yang pas untuk itu, ataukah memang bisa jadi berbeda-beda learning design model nantinya bergantung mungkin kebutuhan dari tiap level golongan atau berkebutuhan dari tiap level kompetensinya. Nah, seperti itu. Baik, thank you Kak Yana. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi fokusnya ke learning design model nih ya. Oke, jadi ini yang dimaksud Pak Siwayudi ya, gitu. Nah, oke, ini yang saya tunjukkan, gitu. Yang saya tunjukkan adalah model yang saya pakai, gitu, dalam proses saya merancang program pembelajaran, tapi tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri gimana? Saya nggak pernah pakai hanya backward design aja. Saya nggak pernah hanya pakai Bloom taxonomy aja. Saya nggak pernah hanya pakai Ganyan dan event saja. Saya nggak pernah hanya pakai COP model saja, gitu. Nah, itulah kenapa tadi akhirnya ketika menerjemahkan apa yang saya lakukan sebenarnya di OSI3 itu, gitu. Nah, oke, kita lihat sedikit aja ya. Kalau dokumen sebenarnya silabus, jadi udah nggak kelihatan. Karena kalau dokumen itu bentuknya output ya Pak Sriwayudi, gitu. Sedangkan ketika bicara desain itu sebenarnya proses berpikir yang nggak kelihatan on paper, gitu. Tapi kita bisa modelkan proses berpikirnya. Gitu. Nah, misalnya saya pakai backward gitu. Backward ini seperti tadi kalau di OSI3 itu outcome-nya apa sih? Oke, ini ya outcome-nya. Oke. Terus peserta ngapain gitu? Ketika di outcome ini tercapai itu peserta melakukannya apa? Oh, itu yang dia lakukan. Nah, itu indikatornya gitu. Ini indikator dan sekaligus menjadi konteks bagi proses pembelajaran. Gitu. Kita pakai contoh apa ya misalnya? Ada yang punya usul? Pakai contoh apa? Sebuah ini mungkin sebuah program pembelajaran atau sebuah objektif? Atau Pak Kalau Sri? MT gimana, Kang? MT, oke, kasih saya satu objektif misalnya yang lebih spesifik. Misalkan kita mau membuat peserta itu kan nanti untuk MT itu kan akselerasi ya. Mereka belum pernah mungkin di level staff gitu atau mungkin 1 tahun pengalaman. Ketika masuk MT mereka akan akselerasi langsung ke level supervisor. Artinya secara kompetensi kan sebenarnya mereka belum fulfill. Nah, ketika kita mendesain MT itu kan kita menfulfill kompetensi mereka sehingga mereka mampu gitu untuk mencapai apa yang kita objektifkan pada saat bikin model MT-nya tersebut gitu sih, Kang. Oke. Nah, boleh nggak Pak Am sebutin satu spesifik di tempat Pak Am ada MT?
Ada. Boleh bantu saya sampai sebutin sesuatu yang spesifik yang harus bisa dilakukan. Misalkan mereka harus OJT ke cabang. Di cabang itu mereka harus tandem atau shadowing dengan sales, ya kan, di lapangan. Mereka observer, kemudian di minggu depannya mereka langsung praktekkan apa yang mereka observer selama 1 minggu sebelumnya. Oke. Nah, itu kan yang Pak Am ceritain yang nomor 3 nih, experience-nya, prosesnya. Gitu. Nah, tapi desired result-nya apa nih, Pak? Objektifnya apa yang pengen didapetin tuh apa? Pengen didapetin mereka paham proses bisnis di cabang. Oke, gitu. Mereka paham proses bisnis di cabang, gitu kan? Oke, itu. Nah, gimana cara kita nilai bahwa mereka itu udah paham? Apa ya? Kita mau nilai dari mana, gitu? Itu masuk yang kedua. Oke, untuk penilaiannya mungkin hasil shadowing yang dinilai sama si peers-nya. Oke. Jadi kan ada indikator-indikator, ada form-form yang kita sediakan sehingga misalkan di dalam salah satu indikator itu ada yang dinilai dari sisi kreativitas, ya kan, dari sisi inisiatif gitu kan. Nah itu kan ketika mereka tandem kan mereka mengeluarkan hal itu semua nggak gitu. Yang menilai kan biar lebih objektif, nggak cuma peers, tapi si mentornya juga. Jadi kita menggunakan 360 degree juga, cuma nggak sampai ke tim, cuma sampai ke peers dan mentornya saja. Oke. Nah, tadi sempat disebut apa? Indikatornya kreatif, inisiatif, gitu, Pak? Betul ya? Iya, salah satunya seperti itu misalkan. Oke. Nah, kalau desired result-nya adalah paham, terus alat yang kita observasi apakah dia punya inisiatif atau tidak, apakah dia kreatif atau tidak, gitu. Jadi seolah-olah gini, kalau dia nggak kreatif, dia nggak punya inisiatif, berarti dia nggak paham. Apakah seperti itu? Secara bisnis ya mungkin, karena kan misalkan dia di sales kan secara inisiatif juga harus, ya kan, pagi, ya kan, dia sudah dapat dockingan, dia harus datang ke lapangan, benar nggak? Kalau dia nggak punya inisiatif kan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pagi dapat docking, saya harus ngapain nih, gitu. Oke. Hal-hal seperti itu mungkin masuk, setiap perusahaan mungkin beda-beda ya gitu. Cuman kita anggap tadi seperti inisiatif dia ketika dapat dockingan dia harus ngapain, dia sudah tahu step-stepnya karena kan sebelumnya dia sudah shadowing dengan peers-nya gitu kan. Oke. Nah, pertanyaannya nanti ketika masuk ke sini maka nanti kita tentukan nih pengalaman belajar apa yang membuat dia punya inisiatif gitu. Pengalaman belajar seperti apa yang membuat dia jadi kreatif gitu. Jadi ketika seseorang masuk ke program pembelajaran, maka kita kan pakai asumsi kan, gitu. Kalau MT kan biasanya pakai asumsi ya, karena kan nggak diakses kan. Betul. Gitu. Asumsinya dia nggak kreatif, asumsinya dia nggak punya inisiatif, maka experience-nya harus dirancang menstimulus dia untuk jadi kreatif, menstimulus dia untuk jadi punya inisiatif. Betul. Gitu. Masuk lagi ke materi pembekalan yang kita berikan ke mereka juga kan. Betul gitu. Nah, jadi kira-kira gitu gambarannya backward design itu prosesnya seperti itu, gitu, secara sederhana. Nah, kenapa saya nggak melakukan backward design berdiri sendiri? Nggak, karena ketika dapat design result, biasanya saya breakdown lagi, pakai punyanya belum taksonomi, gitu. Di combine ya, Kang? Gitu. Di combine sebenarnya bukan karena sengaja di combine, tapi karena saya butuh mencangking down objektifnya itu. Biar lebih detail. Biar lebih detail, gitu. Misalnya, oke, ini yang tadi ada yang nulis Mas Rido misalnya. Halo Mas Rido, boleh gabung nggak? Iya, halo Kang. Oke, Mas Rido ini usul sales gitu kan. Misalnya boleh Mas Rido satu objektif untuk sales. Mampu melakukan penjualan dengan baik. Mampu melakukan penjualan gitu ya. Oke. Oke, oke lah. Mampu melakukan penjualan. Nah, itu berarti ada di level apply. Gitu. Nah, supaya dia bisa menjual dengan baik, dia perlu ngerti apa. Saya perlu paham itu ketika saya merancang. Gitu. Supaya dia bisa paham, dia harus tahu apa. Gitu. Berarti ini materinya nih, dia harus tahu. Nah, tapi juga kadang-kadang ketika dia harus bisa menjual dengan baik. Oke. Proses menjualnya kayak apa? Nah, itu
Proses menjualnya ada apa dulu? Misalnya cold calling dulu gitu ya, bikin appointment, bikin apa. Nah, itu kan proses itu masih di-apply semua gitu. Kita breakdown itu satu persatu gitu. Nanti setiap cold calling supaya dia bisa cold calling, dia harus understand apa gitu. Dia harus remember apa gitu. Itu kita cari, kita breakdown. Itu seperti yang tadi saya bikin tree diagram itu. Nah, itu yang saya lakukan itu di level objektif gitu. Jadi saya ketika kalau tadi di yang apa? Backward, ini ada di sini. Di langkah pertama itu saya pecah dulu dengan pendekatan Bloom taksonomi gitu. Nah, terus setelah saya pecah ukurannya ada, activity-nya ada, saya mau nyusun activity yang lebih detail spesifik, saya siapin pakai pendekatan Gagne gitu. Misalnya pakai classroom gitu ya. Oke, activity apa nih yang untuk menarik perhatian peserta gitu. Ice breaking seperti apa yang relevan dengan topik yang disampaikan gitu. Cold calling gitu. Activity apa ya yang gain attention tapi bisa peserta cold calling gitu. Oh, nonton video deh cold calling terus dicuekin, ditutup, telepon ditutup, tutup gitu ya. Nah, itu kan feel banget mereka banget gitu ya, misalnya gitu. Gitu. Atau apapun. Intinya adalah gain attention. Atau saya punya story pengalaman nelpon cold calling terus dapat sebuah apa? Sebuah experience yang aha banget gitu, bisa di-share gitu. Nah, itu gain attention gitu. Setelah itu saya sampaikan, jadi sekarang teman-teman semua akan belajar mengenai cold calling. Kenapa belajar cold calling? Karena langkah pertama teman-teman sebagai seorang sales yang dilakukan adalah itu. Gitu. Oke, terus peer learning, apa yang saya sudah tahu? Mereka udah tahunya apa? Mereka udah jadi sales atau belum? Gitu. Kalau mereka sudah jadi sales, maka saya akan minta mereka untuk cerita apa yang sudah mereka lakukan dengan ketika melakukan cold calling. Sudah ngelakuin cold calling atau belum? Apa yang mereka alami? Biarkan mereka share. Gitu. Setelah itu baru masuk ke konten utama. Apa yang mau disampaikan tuh apa gitu. Lalu misalnya saya nggak terlalu paham ya cold calling gitu. Misalnya ada sebuah script gitu untuk cold calling, nah itu jadi provide guidance. Nah setelah itu oke, kita siapin sebuah fasilitas gimana mereka bisa latihan, entah itu role play gitu pura-pura cold calling, atau mungkin kita kasih jeda, oke kita off gitu selama seminggu ke depan teman-teman coba aplikasiin yang tadi, yang script tadi gitu. Jadi mereka praktisnya secara asinkronus. Minggu depan balik lagi ke kelas gitu, ceritain gitu, atau ketika mereka telepon direkam, lalu ditunjukkan hasil rekamannya, berikan feedback gitu. Setelah itu balik lagi ke tempat kerja, post testnya adalah post test di tempat kerja misalnya gitu ya, post testnya di tempat kerja karena assess performance gitu, nggak harus selalu knowledge test. Oke, di tempat kerja berarti yang menilai adalah atasan gitu. Setelah itu dapat hasil, terus reporting, closing gitu ya. Nah ini saya pakai Gagne di situ. Kapan saya pakai COP? Kapan pakai COP? Adalah ketika ya saya nggak mau mereka dikasih tahu, saya maunya mereka discover. Gitu. Misalnya kalau tadi di konteksnya cold calling, ya udah misalnya saya kasih script A. Nah, sebagian peserta saya kasih script A, sebagian peserta saya kasih script B. Lalu mereka saling sharing, pengalamannya apa dari script itu? Apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil? Apa dampak, apa reaksi dari peserta? Dari situ mereka bisa dapat insight pembelajaran nggak? Oke, insight itu mereka simpulkan, terus itu mereka bawa ke dalam tempat kerja. Nah, kurang lebih model ini jujur saya nggak pernah pakai berdiri sendiri satu model gitu. Tadi Pak Sri gitu ya, saya nggak pernah pakai satu model beneran berdiri sendiri. Gitu. Pada akhirnya saya mengekstrak sesuai dengan kebutuhan sebelah mana nih yang pas, sebelah mana yang nggak pas gitu pendekatannya. Gitu. Jadi kalau tadi pasti juga nanya, ini dengan saya punya kamus kompetensi seperti ini, model mana sih yang pas? Saya akan bilang saya nggak tahu kalau ke model itu. Tapi paling tidak prinsipnya adalah yang tadi saya sampaikan di akhir gitu. Tentukan objektifnya, pastikan objektifnya bisa diukur gitu. Pastiin nanti materinya sesuai konteks, prosesnya sesuai konteks, activity-nya mau yang mana gitu. Sesuaikan sama objektif, activity-nya pasif atau aktif gitu. Nah, itu yang bisa dipegang adalah di prinsip-prinsip itu si Pak Sri Wahidi gitu. Masih ada nggak ya?
Oke, kayaknya beliau ini ya mungkin masih ada gitu. Nah, jadi kalau model itu ke situ gitu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak punya fix satu model, bisa model apapun bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, saya lanjut. Ada yang mau bertanya? Oke, thank you, Kang. Oke, siap Pak Sri. Oke, Kang Is. Nah, kurang lebih sebenarnya kalau pertanyaan Kang Is sama seperti tadi ya. Metode apa yang paling mudah diterjemahkan? Tergantung tahapannya sih. Kalau tahapannya ada di awal banget, backward. Gitu. Kalau tahapannya chunking, pakai Bloom. Kalau tahapannya udah nyusun real time activity-nya gitu, benar-benar ini menit ini mau ngapain, menit ini mau ngapain, menit ini mau ngapain, pakai Ganyo. Gitu. Jadi tergantung ini lagi mikirin desain di sisi mananya sih. Gitu sih, Kang Is. Oke. Pak Freddy, mungkin cara komunikasi MT ke mereka. Oke, ini terkait yang MT ya. Oke. Nah, ya ini materi komunikasi untuk MT. Nah, ya materi komunikasi untuk MT. Nah, konteksnya adalah bagaimana berkomunikasi terhadap karyawan yang sudah lama bekerja, bagaimana berkomunikasi terhadap karyawan yang lebih senior gitu. Nah, itu jadi konteks. Itu jadi konteks gitu. Jadi apapun materinya, tapi konteksnya harus di situ gitu, supaya ketika mereka balik, mereka lebih mudah menerapkannya. Gitu. Oke, thank you Pak Freddy, paham. Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Ada yang mau share, berpendapat, atau boleh cerita pengalamannya? Karena kalau saya lihat di profil, ini banyak yang udah sering mendesain program pembelajaran loh. Silakan Mas Kodri, udah unmute. Oke, thank you Kang Yana. Mungkin juga, Pak Serinya udah live juga. Malah tadi menarik tuh yang diceritain Pak Sri juga terkait dengan kompetensi. Sebenarnya tadi Pak Tri juga sudah menjelaskan juga bahwa di kompetensi yang dia punya itu juga sebenarnya ada taksonomi Bloom model ya, dalam artian bahwa dia sudah mendesain juga dari mulai awareness-nya seperti apa. Nah itu kan sebenarnya juga bisa jadi satu bahan untuk mendesain kesesuaian dengan ya tujuan tadi, objektifnya. Kalau misal tadi udah apalagi sudah sampai level per posisi gitu, misalnya 2A, 2B, dan di situ udah ada kompetensinya adalah misalkan sampai meng-create, ya maka itu yang bisa digunakan sih. Mungkin itu udah enak banget sih kalau menurut saya. Mungkin itu sih gambaran yang biasa dipakai. Mungkin itu Kang Yana. Siap. Thank you Mas Kodri. Ya, betul. Itu kalau kompetensinya dibangun pakai Bloom taksonomi, sebenarnya merancang programnya ya tinggal diikutin aja sih, gitu. Tinggal diikutin aja, gitu. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Kang Yana. Siap, Mas Ipul. Ya baru kemarin bikin belajar learning design ya. Jadi kepikiran, iya ya ternyata yang menghubungin dari LNA ke learning design itu memang jadi berhubungan ya. Kalau misalkan tadi kan outcome ya, outcome itu kan bisa kita dari LNA yang kinerjanya ya Kang ya. Jadi menjadi outcome-nya gitu. Nah kemarin-kemarin memang masalahnya balik lagi kamus kompetensinya disesuaikan nggak ya dengan apa namanya outcome-nya gitu. Kemudian juga jadinya materinya pun jadi akhirnya nggak sesuai kalau nggak disesuaikan dengan itu ya Kang. Ini nih yang proses di belakang sebelum kita learning design ya Kang. Ini yang missing ternyata di sini. Dan itu lagi-lagi ya kamus kompetensinya itu ternyata harus evaluasi apakah sesuai gitu kan. Terus disesuaikan dengan Bloom taksonominya atau enggak gitu. Ya mungkin itu sih Kang insight-nya dari pelajaran kemarin. Saya lagi belajar lagi nih ngubungin. Siap. Ya, betul Mas Saiful. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan LNA, itu proses melakukan LNA sama menyusun kamus kompetensi relatif mirip gitu prosesnya. Jadi tetap
kalau yang ideal ya, tetap ngelihatnya nanti ke job description-nya apa, fungsinya apa, dia tugasnya ngapain, ngelihat KPI-nya apa, nginterview atasan supaya KPI tercapai ini dia harus bisa ngapain gitu ya. Terus baru nanti kita leveling gitu, terserah mau berapa level profisiensi gitu, baru kita leveling. Nah, itu sebenarnya prosesnya sama seperti proses kita melakukan need analysis. Karena kan di need analysis itu ada proses pertama harus didefinisikan harapan, ekspektasi atau standar gitu ya. Di kemarin kita sempat bahas. Tuh. Nah, kalau yang terjadi adalah ternyata dirasa kompetensi yang hari ini nggak sesuai, sebenarnya paling sederhana ya kita ketemu aja sama SME-nya gitu. Sama SME-nya divalidasi mana yang masih relevan, mana yang nggak relevan gitu. Nah, yang nggak relevan mungkin perlu diluangkan waktu untuk nanti di-create ulang, di-redevelop ulang gitu. Sebenarnya sesederhana itu sih, tinggal tinggal dievaluasi itunya gitu. Oke, thank you Mas Saiful Ya, sharingnya. jadi malah jadi keterbalikan ya Kang ya. Setelah kita bikin karena LNA-nya nggak jalan gitu, ada kendala, bikin LD, learning design. Jadi kita narik nih, ini udah desain, ini masuk kompetensi yang mana ya? Disesuaikan sama ini, kamar kompetensinya malah terbalik gitu. Ya, pelatihan dulu, udah selesai, oh ini masuk ke kompetensi yang mana ya? Kalau di level ini, itu malah disusunnya gitu tuh, Bang. Nah, atau misalnya pelatihannya memang diminta oleh user gitu kan. Karena user punya concern tertentu, ngerasa ini penting gitu. Nah, itu jadi feedback sebenarnya. Kalau ini penting, tapi ternyata tidak terakomodir di kamus kompetensi yang ada gitu. Padahal ini penting banget gitu. Nah, karena harusnya yang penting banget itu masuk ke kamus kompetensi. Itu jadi feedback sebenarnya. Jadi trigger untuk mengevaluasi kamus kompetensi gitu. Kecuali trainingnya permintaan user ya hanya enhancement aja, ingin ningkatin aja gitu. Tapi kalau menurut user ini penting banget. Nah, itu perlu jadi evaluasi, jadi feedback. Siap. Nuhun, Kang. Siap. Terima kasih Mas Saiful. Pak Am tadi unmute. Iya Kang. Silakan. Gini Kang. Ini juga sih ngejelasinnya. Oh Pak, sampein aja padanya. Jadi gini, kan selama ini saya ngedesain learning itu kan ada 3 atau 4 faktor. Yang pertama, ketika saya mendesain itu ngedesain suatu program atau training itu tahapannya apakah cuma sampai peserta tahu, peserta paham, atau peserta sampai mengimplementasikan gitu kan. Kalau yang keempat itu peserta behavior atau kayak udah habit ya Kang ya gitu kan. Nah, tadi saya lihat dari learning design yang disampaikan Kang Yana itu kan rata-rata di tahapan implementasi ya. Gitu. Ya, sampai melakukan gitu kan, sampai mereka mengimplementasikan trainingnya gitu kan. Artinya di dalam kegiatan training tersebut mereka melakukan gitu kan. Nah, saya belum melihat desain yang cuma sampai tahapan mereka tahu sampai paham kan, gitu. Apakah dari masing-masing tahapan learning design itu kita chunking aja, bukan chunking sih, kita cut chunking aja yang tahapan implementasinya gitu kan, atau gimana kan gitu kan. Nah, karena selama ini mempengaruhi sekali ketika menghitung main days, menghitung PR, participant rate, success rate gitu kan. Apalagi kan success rate itu kan yang menjadi kendala sekarang ini di tempat saya. Bukan desain sih, tapi evaluasi success rate-nya kita cuma gitu-gitu aja gitu, sehingga kita harus mencari alternatif lain success rate-nya, terus ngapain aja gitu. Ini konteks di luar dari desain learning juga, tapi output-nya kan ke arah situ sebenarnya gitu kan. Boleh Kurang nanya lebih sedikit gitu Pak Am, success rate yang didefinisikan success rate di sana apa Pak? Kita selama ini cuma sampai di level 2 Kang, Patrick ya. Oh oke. Jadi Ya, evaluasi cuma success rate ini ya. post test aja gitu. Jadi akhirnya kemarin kita discuss apalagi nih kira-kira yang bisa mengukur keberhasilan training selain post test gitu kan. Akhirnya banyak tuh bermunculan ide-ide yang cukup bagus gitu kan. Cuman akhirnya kita harus berpikir lagi indikator penilaian dari ide tersebut kayak gimana gitu Kang. Gitu sih Kang. Oke, siap. Jadi
saya kalau kalau berpikir memang selalu berpikirnya sampai implementasi. Kenapa? Saya membayangkan posisi saya jadi stakeholder di organisasi gitu ya. Apa sih yang mereka minta? Iya, yang mereka minta sebenarnya ya perubahan di tempat kerja gitu kan. Gitu. Jadi saya membayangkan kalau posisi saya gitu jadi user gitu, saya nggak puas sekedar peserta saya kirim program pelatihan hanya paham dan tahu. Gitu. Itu kan kenapa saya sering kali berpikirnya seperti itu gitu. Saya suka memposisikan seperti itu. Oke, tapi kalau tujuannya paham dan tahu gitu ya. Terus seperti apa? Sebenarnya sederhana sih gitu. Nanti coba saya share ini ya, kata-kata kerja di Bloom Taxonomy. Jadi kalau paham itu indikatornya secara sederhana apa? Peserta bisa menjelaskan. Gitu. Peserta bisa menjelaskan gitu kan. Nah, misalnya apa ya? Paham tuh industri apa, Pak? Multi finance, Pak. Multi finance gitu ya. Misalnya peserta bisa menjelaskan produk A gitu ya, gitu kan. Produk di multi finance Bapak gitu. Gitu. Maka kalau dia bisa menjelaskan si produk ini, maka dia paham. Atau bahkan lebih spesifik, peserta mampu menjelaskan keunggulan dari produk A. Gitu. Nah, bagi terus cara ngajarnya gimana? Gitu kan ketika bicara desain ya, ini objektifnya udah gitu, materinya udah kebayang dong, materinya pasti product knowledge gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Nah, karena paham sebenarnya relatif sederhana. Kira-kira kalau dia kita suruh baca, bisa nggak? Menurut saya sih bisa aja. Betul. Gitu. Kita suruh dia dengerin podcast atau audiobook, bisa juga. Kita suruh nonton video, bisa juga. Gitu. Nah, jadi kalau sampai di situ semuanya oke. Gitu. Nah, tinggal nanti ada nggak nih kita punya pandangan misalnya, oh kemampuan literasinya rendah, kemampuan membacanya rendah. Gitu. Oke, kalau kita pindahin jadi infografis bisa ngebantu nggak? Wah, enggak, gitu. Ya udah, oke. Berarti kita mau gimana? Kita rubah jadi podcast, gitu. Oke, kayaknya podcast mereka masih bisa, gitu. Mereka dengerin sambil mobile, gitu. Oke. Atau, oh enggak, ini tuh fiturnya ini, keunggulan dari produk ini butuh visualisasi supaya orang paham, gitu. Oh, oke. Berarti harus disampaikan lewat video, gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang akan kita dapat dari SME, Pak. Dari subject matter expert gitu. Jadi secara sederhana sebenarnya gitu. Dari situ kan perlu nggak dia ada role play, ada demonstrasi, ada simulasi. Ya sebenarnya sih kalau sampai tujuannya mampu menjelaskan ya nggak perlu sampai situ juga cukup sih seharusnya. Gitu. Oke, Pak. Kira-kira prosesnya kayak gitu sih, Pak. Oke. Saya mohon maaf nih, saya nggak bisa ilustrasiin. Nggak apa-apa, tapi udah kebayang kok. Jadi artinya kan ketika kita mendesain itu ya cuman sampai tahap mereka mampu menjelaskan. Artinya kan ketika si peserta itu kita tanya, mereka mampu menjelaskan dengan bahasa atau pemikiran mereka gitu, tapi di luar dari guidance atau prinsip si materi yang kita ajarkan gitu, Kang ya. Ya. Oke. Sip note, Kang. Oke. Terima kasih, Mam. Oke, saya lanjut ke chat nih dari Mbak Feli. Oke, apakah ada perbedaan teknik, metode, dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses desain materi, soft skill, dan hard skill? Secara prinsip enggak. Secara prinsip enggak berubah. Outcome-nya apa, objektifnya apa, desired result-nya apa, gitu. Terus cara ngukurnya gimana? Terus baru kita putus ini, activity atau experience-nya seperti apa. Urutan itunya enggak berubah. Gitu. Mau soft skill, mau hard skill. Yang berbeda pasti nanti ada di konten gitu. Terus dari latihan-latihannya itu udah pasti beda ya gitu. Tapi secara kerangka berpikir nggak beda. Gitu. Itu Mbak Feli. Oke, saya lanjut ke Pak Umar. Oke, learning hour. Ada best practice nggak menentukan learning hour per posisi? Learning hour per posisi. Budget learning per posisi. Oke, nah ini kayaknya saya nggak kompeten untuk menjawab. Kalau bicara desain ketika diterapkan di lapangan juga harus, oke, good, gitu. Ya, setuju banget. Kalau yang terakhir ya, gitu. Balik lagi, organisasi pasti yang dikejar adalah efektif dan efisien, gitu ya. Gitu. Efektif dan efisien. Maka proses pembelajarannya perlu disesuaikan dengan outcome. Jadi contohnya yang tadi Pak Am sampaikan gitu. Kalau outcome-nya paham gitu.
dan kita bisa pakai reading, kenapa kita harus pakai lecturing? Kalau untuk paham aja mereka bisa belajar sendiri, kenapa kita harus nyiapin kelas? Gitu. Kan cost-nya lebih tinggi kalau pakai kelas. Gitu. Akan lebih efisien kalau mereka belajar secara mandiri aja. Kalau kita siapin artikel bisa nggak? Kita siapin infografis bisa nggak? Atau kita siapin podcast bisa nggak? Atau kita siapin video bisa nggak? Biarkan mereka belajar sendiri. Gitu. Waktunya lebih efisien. Biayanya relatif lebih efisien kalau audiensnya besar ya. Gitu. Tapi kalau audiensnya satu mungkin jadi nggak efisien secara biaya. Gitu. Nah, kalau pertanyaan yang awal itu yang soal learning hour per posisi, budget per learning per posisi gitu, saya nggak punya referensi gitu. Kayaknya tiap organisasi punya gaya sendiri ya, nentuin misalnya apa kalau di kadang-kadang di top manajemen itu sampai ke luar negeri gitu, jadi budgetnya mendekati ke situ gitu. Terus biasanya juga benchmark dulu gitu, program-program yang sering diikuti oleh top manajemen ini program kayak apa gitu. Terus baru masukin budget per levelnya di sini. Lalu di middle itu mereka biasanya ikut program seperti apa. Ada nggak harus ikut program sertifikasi atau enggak. Lalu lihat program-program yang ada di pasaran itu harganya seperti apa. Biasanya pendekatannya seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau sampai fix saya nggak punya nih. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin punya jawaban. Silakan kalau ada yang punya jawaban. Izin bantu jawab, Kang Yana. Siap, enggak? Ya, kalau yang learning per posisi itu mungkin kita sebut learning journey ya, journey learning ya. Artinya kan di setiap posisi itu dia harus mengikuti training apa aja gitu kan. Nah, biasanya kalau learning journey itu yang menentukan memang dari tim L&D-nya sendiri gitu kan, atau HRD-nya nanti. Nah, itu bisa menentukan dari sisi bisa menjadi satu persyaratan ketika mereka akan dipromosi gitu kan, harus memenuhi learning journey gitu kan. Nah untuk mengisi learning journey itu seperti apa gitu. Biasanya dari L&D akan duduk bareng dengan divisi-divisi terkait gitu. Misalkan posisi sales ya, sales officer misalkan, atau sales staff. Di level sales staff itu learning journey-nya apa aja nih yang dibutuhin gitu. Misalkan basic, intermediate, advance. Basic, orang yang pertama kali masuk ke sales officer itu harus punya apa, harus bisa ngapain gitu kan. Nah, jadi di situ secara materi dan secara desainnya kita bisa bikin dulu tadi kan desainnya dengan learning journey, tapi ketika materi kita akan bahas bersama SME yang tadi Kang Yana jelaskan gitu kan, si divisi-divisinya tersebut gitu kan. Nah, ketika si para sales itu sudah memenuhi kewajiban mereka untuk di level basic, mereka bisa langsung ke level intermediate. Nah, dari intermediate mereka sudah memenuhi, maka bisa masuk level advance gitu. Nah, terus di masing-masing level tersebut, kalau misalkan mereka nggak melakukan gimana, punishment yang nggak ada punishment khusus, tapi mereka nggak bisa masuk ke next level gitu. Ibaratnya kalau kita main game, kalau nggak lulus di level tersebut, dia nggak bisa masuk ke next level gitu kan. Nah, jadi di situ bisa terlihat gitu. Nah, untuk bukan metode tapi bentuk trainingnya itu seperti apa sih? Tadi kalian sudah jelaskan, bisa dalam bentuk reading ya kan, podcast atau video atau apa, itu kesepakatan dari tim L&D dengan si SME-nya gitu kan, untuk mempermudah dari sisi waktu maupun efisien atau efektif dari sisi waktu dan budget gitu. Nah, biasanya seperti itu sih Kang dari pengalaman. Ya, jadi bisa juga itu ya. Memang di-define dulu programnya gitu, dirancang dulu gitu. Baru ya akhirnya budget mengikuti itu. Nah, rasanya itu lebih ideal sih ya. Gitu. Budget ngikutin program, learning hour ngikutin program gitu. Nggak ditembak begitu aja, nih level ini budgetnya sekian, level ini target learning hour sekian gitu. Tapi karena memang sudah dirancang dulu, kayaknya itu lebih pas deh. Terima kasih, Betul, Kang. paham. Siap, Kang. Oke. Nggak nyangka nih udah mau jam 9. Ini kalau masih ada yang mau nanya, saya kasih kesempatan terakhir mungkin ya sebelum kita close. Silakan teman-teman. Atau mau share juga boleh. Oke, sama-sama Pak Umar. Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman semua. Ini jadi mohon maaf sampai 1,5 jam. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas teman-teman semua gitu. Dan mungkin sesi kali ini ada banyak knowledge yang jadi overwhelm gitu ya, nggak apa-apa gitu, karena memang sebenarnya learning design itu
part of science, part of art gitu. Jadi sejauh ini kami bersepakat bahwa desain itu sama seperti desain di dunia kreatif gitu ya, gitu. Nggak ada benar salah gitu, dan nggak bisa pakemnya sehitam putih technical yang lain. Tapi ini termasuk technical skill untuk kita yang ada di L&D gitu. Jadi menurut saya sih apa yang teman-teman dapat coba aja dulu implementasiin. Nanti masing-masing saya yakin akan mengenerate best practice-nya sendiri-sendiri. Seperti yang tadi saya share, OC3 itu best practice-nya saya yang sampai hari ini masih saya pakai, dan mungkin 2-3 tahun ke depan saya dapat insight baru bisa bergeser gitu. Jadi itu bukan jargon buat dijual gitu. Itu saya hanya mengekstrak experience saya aja, dan saya yakin teman-teman pun akan mengalami hal yang sama gitu. Maka silakan dicoba, mana yang tertarik, coba dieksplor, coba dilakukan gitu. Nanti akan dapat insight-insight baru sih saya yakin. Gitu. Itu aja untuk malam ini. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan bergabung. Mudah-mudahan dapat pembelajaran, mudah-mudahan dapat insight, dan tentunya nggak cuma sampai di sini, insight-nya bisa diterapkan di tempat masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu besok malam. Kita ngobrol dari yang tadi udah sering dibahas tuh indikator evaluasi udah banyak muncul di malam ini ya. Oke, besok kita ngobrolin soal itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Yana. Terima kasih semua. Terima kasih Kang Yana. Terima kasih Kang semua. Yana. Sehat Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih izin Terima kasih, Le. terima kasih. Thank you, Kang. Thank you. Nuhun Next Kang Yana. one. Terima kasih. Sami. Nuhun Kang Yana, makasih. Sama-sama Mas Ipul. Yana, makasih ya. Siap, Mas Abdul.